Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang kelas dan objek di Kotlin. Sebelum masuk ke kelas dan objek, kita akan membahas dulu tentang OOP. Apa itu OOP? OOP di Kotlin adalah bahasa Object Oriented Programming. Itu kepanjangan dari OOP. Support untuk higher order function dan lambdas. Dalam OOP dapat membagi masalah yang kompleks menjadi set yang lebih kecil dengan membuat sebuah objek. Objek memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah states, yang kedua adalah behavior. Contoh, mobil adalah sebuah objek punya gas dan rem adalah sebuah state atau properties atau atribut. Nah, bisa jalan, gas itu kalau digas kita akan jalan, dan berhenti, rem itu untuk ngerem juga untuk tujuannya adalah untuk berhenti, adalah itu sebuah behavior. Jadi gas dan rem itu propertiesnya atau statsnya. Gas tujuan untuk jika kita menggas itu maka mobil itu berjalan, jika kita ngerem maka mobil itu berhenti. Itu disebut sebagai behavioral method ya. Selanjutnya, karakteristik dari OOP yang pertama adalah pembungkusan atau dengan nama lain encapsulation, adalah pemrograman yang lebih memperhatikan aspek internal daripada aspek eksternal, atau sama pengertiannya di dalam program sudah terbungkus antara data dan perilaku. Untuk polimorfisme adalah metode dengan nama yang sama tetapi digunakan oleh objek yang berbeda dalam kelas yang sama. Inheritance adalah turunan dari base class, kelas dasar, dari drive class, kelas pengikut. Setiap drive class dapat memakai data atau metode dari kelas induknya. Untuk pembahasan 3 poin ini kita akan bahas di minggu selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas karakteristik, kita akan bahas dulu ke kelas pada minggu ini. Kelas itu adalah sebuah blueprint atau sketsa atau prototype untuk objek. Contohnya adalah sketsa sebuah mobil yang dimana berisi semua rincian bodi mobil, ban, kursi supir dan penumpang, dan lain-lain. Contoh dalam membuat sebuah kelas, di sini ada nama, filenya adalah mobil.kt dan kelasnya adalah mobil. Kita testing untuk bagaimana cara penamaan yang sama antara file dan kelasnya. Oke. Di sini kita akan buat pertama kali yaitu Kotlin file atau .class. Nah, yang kalian perhatikan di sini adalah yang biasa kita buat itu menggunakan file. Jadi kita pilih kelas. Setelah itu kita ketikkan dengan nama mobil. Enter saja. Oke. Nah, di sini kelas mobil. Sebelum pertama kali kita membuat kelas, alangkah lebih baiknya kita buat dulu ya package-nya di dalam satu terbungkus dalam satu folder seperti itu. Kita delete dulu sebentar. Oke. Kita buat package dulu. Nama package-nya adalah OOP. Di dalam package ini kita buat nama kelas seperti tadi, kita ulang lagi dengan nama mobil.
oh sorry, kesalahan, tadi lupa milih. Oke, delete lagi ya. Saya lupa milih. Nah, tadi kalau kita milih file saja, maka tadi tidak dibuat nama kelasnya ya. Nah, itu bisa agar menghindari nanti agar penamaan kelas dan penamaan file itu biar tidak berbeda, dan kita juga apabila membuat nama kelas dan nama file itu sama, itu akan mudah dalam pencarian. Tapi tidak menutup kemungkinan nama kelas dan nama file juga berbeda seperti itu. Nah, untuk sekarang kita membuat nama kelas dan nama filenya sama agar mudah dalam pencarian dulu, atau agar mudah dalam pembuatan program ini ya, memudahkan dalam memahaminya dulu. Oke, itu dalam contoh membuat kelas. Nah, kita akan coba lagi masuk ke objek. Merupakan suatu bentuk baik yang nyata atau tak nyata seperti manusia, hewan, tumbuhan, benda, atau konsep aliran. Objek yang merupakan instansiasi atau turunan langsung dari kelas. Nah, di sini kita bisa buat objek yaitu dengan nama Toyota sama dengan manggil nama kelasnya. Oke. Hanya objeknya di sini adalah si Toyota ya. Dengan nama kelas mobil, kita yang akan kita bahas adalah si objek Toyotanya tersebut, apa saja yang dimiliki dalam objek tersebut. Nah, untuk objek di sini dikenali dalam Kotlin itu adalah si Toyota. Meskipun nanti kita akan membuat di dalam detailnya itu di objek mobil, di kelas mobil yang memiliki properties seperti itu. Kita akan coba masuk ke sini. Kita akan buat sebuah objek. Main file Toyota Linden, kita panggil si objek Toyota tersebut ya. Oke, kita akan coba running. Oke, nah karena ini belum ada isinya di dalam kelas mobil, belum ada properties dan lain-lain, maka yang keluar baru package-nya dari OP dengan kelas mobil ya. Oke, selanjutnya kita bahas properties dulu ya. Adalah data yang dimasukkan dalam objek. Membuat properties sama dengan membuat sebuah variabel, bisa mutable apa immutable. Contoh membuat sebuah properties, contoh properties seperti ini. Nah, kita akan coba cara membuat properties itu hampir sama seperti membuat variabel ya. Jadi propertiesnya mobil ini terdiri dari merek dan tahun. Di sini kita bisa buat, kita gunakan variabel var, dia akan bisa dirubah datanya. Sama dengan kita coba buat data yang pertama adalah mobil Avanza. Nah, ini bebas ya, kalian mau dikasih nama value apa gitu. Saya kasih contoh yang Avanza var tahun
tahunnya kita berikan tahun 2020. Setelah itu, nah cara memanggil propertiesnya, nah ini baru deklarasinya ya. Setelah itu kita coba buat cara memanggilnya atau cara mengeluarkan dari data tersebut. Ini mobil, kelasnya, objeknya adalah Toyota, bawahannya adalah mobil Avanza. Kita ingin mengeluarkan data data Avanza dan 2020 tadi ya. Kita coba sini panggil Toyota, kita udah buat objek itu Toyota, satu titik. Nah, kita juga bisa langsung melakukan seperti ini. Kira-kira keluar tidak mereknya. Kita coba run. Oke, keluar ya Avanza. Nah, sama dengan teknik, kita copy paste aja biar lebih mudah. Sama dengan teknik tahun, untuk mengeluarkan tahun. Sini nah, tadi pasti akan keluar Avanza tahun 2020. Akan tetapi jika kita, karena kita menggunakan variabel var ya, bukan val, nah kita coba kena var, jadi kita bisa merubah file, merubah data tersebut. Ternyata bukan Avanza yang kita ingin keluarkan misalnya itu, tapi Yaris gitu ya. Maka kita bisa seperti ini, merubahnya tidak perlu di atasnya. Kita rubah cara manggilnya adalah panggil objeknya dulu, setelah itu panggil propertiesnya. Yaris 2020. Akan tetapi kalau di sini kita deklarasikan val, maka di sini tidak diperbolehkan. Masih ada L. Oke, cannot resign ya, jadi ya sama dengan variabel. Oke, jadi teman-teman apabila ingin merubah atau manipulasi data, ingin mengedit yang bukan Avanza yang dikeluarkan, maka menggunakan teknik seperti ini, panggil objeknya satu, panggil propertiesnya. Sama dengan tahun juga, jika yang Aris ini bukan tahun 2020 misal, maka sama panggil panggil objek Toyota, nama objeknya, setelah itu nama propertiesnya. Nah, ini kita tulis 2019 seperti itu. Oke, itu untuk yang properties. Apa dia makan properties adalah ini properties yang dimiliki oleh si kelas mobil atau stats, dan ini yang tadi dinamakan oleh dari teorinya tadi yang dinamakan dengan stats ya. Oke, next kita ke konstruktor. Nah, tadi kita udah buat properties, sekarang kita buat konstruktor. Konstruktor adalah merupakan penginisiasian kelas property member function spesial yang dipanggil ketika satu objek dipakai atau dibuat. Nanti apa yang membedakan dengan properties biasa dengan konstruktor ya. Oke, di sini kita akan buat
ada, jadi konstruktor itu dengan function yang memiliki parameter gitu ya. Jadi kita buat parameter di dalam kelas. Kalau function kan kata kuncinya fun, kalau sini kata kuncinya kelas. Nah, kita sini tahun dengan tipe datanya integer. Nah, di sini kita tidak bisa masukkan value ya. Jadi kita harus ganti karena kita ingin memberikan bahwa parameternya parameter si mobil gitu ya. Atau ya, nanti kalian bisa lihat perbedaan dari yang tadi properties yang diberikan value yang pertama sama properties yang kita lakukan seperti ini. Ini maksudnya adalah variable max itu datanya sama nanti dengan parameter max max tahun juga sama dengan parameter saya tahun. Oke, ini kita cara membuat konstruktor. Nah, selanjutnya ini kita akan coba membuat objek baru, yaitu biar tidak mengganggu yang ini, kita coba membuat variable baru, yaitu variable baru objek baru yaitu Honda. Objek baru itu juga bisa seperti itu, jadi kelas mobil. Tapi kalau mau buat kelas baru itu monggo boleh. Di sini nanti kita coba nonaktifkan dulu biar tidak terjadi ya, tapi nggak apa deh, coba dulu deh ya. Nggak perlu kita nonaktifkan, setelah itu panggil Honda. Nanti kita bisa lihat errornya di mana. Oke, Honda. Setelah itu Cuma sama dengan Supra itu C tahun, lalu 19. Ini kita bisa clean mobil naik salah Honda nah yang dipanggil Max ini nih ya. Oke, itu dengan nah sini kalau kita jalankan pasti terjadi error. Jadi the value versus parameter Gmax, no value versus to parameter tahun. Nah, di sini kenapa terjadi error? Karena yang pertama adalah apabila kita memberikan parameter di dalam kelas mobil, maka di sini
harus deklarasikan juga value-nya. Nah, karena di yang pertama tadi kita tidak memberikan parameter, maka di sini kita tidak memanggil value. Jadi di sini kita terjadi error. Nah, kita coba nonaktifkan dulu. Nah, tadi saya mencontohkan untuk properties ya. Nah, kita coba running lagi. Oke, mobil merek Supra. Jadi kalau yang menggunakan tanpa konstruktor tadi, yang menggunakan tanpa parameter, kita untuk memberikan value nilai itu harus satu-satu. Tadi bisa dengan cara langsung di propertiesnya atau memanggil seperti ini tadi. Dia harus panggil objeknya, setelah itu baru propertiesnya. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan konstruktornya langsung dipanggil, langsung bisa kita deklarasikan tanpa harus memanggil satu-satu propertiesnya. Ini nggak perlu kita ketikkan ya, nah, otomatis dari EDA nya Kotlin itu langsung bisa mengenali seperti itu maksudnya langsung dipanggil. Itu cara memanggil konstruktor. Jadi cara membuat konstruktor itu seperti function yang tapi dia menggunakan kata kunci class. Package adalah sebuah library yang tujuannya dapat mengelompokkan kelas terkait dalam file Kotlin dengan deklarasi package di awal yang berisi deklarasi kelas, function, atau interface. Nah, contoh deklarasi package itu yang tadi kita contohkan, contohnya package data. Ini package data OOP yang kita buat di sini adalah package OOP. Nah, cara membuat package tadi, harus ingat klik kanan aja, pilih nama, new, setelah itu pilih package. Itu saja. Jadi paket itu mengelompokkan data. Jadi di sini kita bisa lihat mobil.kt berada dalam kelompok paket. Jadi kita nggak perlu membuatnya project baru apabila kita ingin membuat setiap paket-paket yang berbeda, misalnya OP, habis itu misalnya yang lain lagi gitu ya, atau lainnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ini, dan apabila ada yang ingin disampaikan saya juga komen. Nah, kalau menurut anda ini bisa menambah ilmu pengetahuan, silahkan di share ya, dan di like. Dan selanjutnya cap and spell untuk kalian semua. Small change can make a big difference. Jadi perubahan kecil itu bisa membuat sebuah perbedaan yang besar. Daripada kita berpikir ingin membuat sebuah perubahan yang besar tapi nggak gerak-gerak gitu ya, nggak mau memulai, mending kita memulai dengan satu hal yang kecil, maka yang kecil itu bisa membuat sebuah perbedaan yang besar. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.